Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Arta di Arta Kids Story. Seperti biasa, di sini Kak Arta ingin mengajak adik-adik untuk menonton cerita buku beranimasi. 2 cerita sekaligus. Kira-kira cerita apa ya yang akan kita tonton kali ini? Yuk kita tonton sama-sama. Kelinci belajar berbagi. Di pinggir hutan yang hijau dan asri, hiduplah seekor kelinci bernama Benny. Pagi itu, Benny memakai topi penjelajah dan ransel kecil kesayangannya. Hari ini adalah hari yang sempurna untuk petualangan besar, seru Benny dengan penuh semangat. Hari ini adalah hari yang sempurna untuk petualangan besar. Siapa tahu kejutan apa yang menunggu kita di dalam sana. Ayo, kita mulai. Benny melompat-lompat melewati semak-semak yang tinggi. Tiba-tiba, dia mencium aroma yang sangat lezat. Di balik sebuah pohon besar, Benny menemukan sebuah kebun rahasia yang penuh dengan wortel oranye yang gemuk dan segar. Wah, ini semua milikku, kata Benny dengan gembira. Dia mulai mencabut wortel-wortel itu satu persatu. Dia mengisi ranselnya sampai benar-benar penuh, bahkan dia harus memegang beberapa wortel tambahan di tangannya. Wah, ini semua milikku. Saat Benny hendak pergi, seekor burung kecil bernama Pipit terbang rendah dan hinggap di dahan pohon. Halo Benny, wah wortelmu banyak sekali. Bolehkah aku minta satu yang kecil saja? Aku sangat lapar, tanya Pipit dengan sopan. Halo Benny, wah wortelmu banyak sekali. Bolehkah aku minta satu yang kecil saja? Aku sangat lapar. Benny menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tidak boleh Pipit, aku menemukan ini dengan susah payah. Ini semua untuk persediaanku sendiri. Benny pun berjalan pergi, meninggalkan Pipit yang terlihat sedih di atas pohon. Tidak boleh, Pipit. Aku menemukan ini dengan susah payah. Ini semua untuk persediaanku sendiri. Tidak jauh dari sana, Benny bertemu dengan Kiko si tupai. Kiko sedang mencari makanan di antara dedaunan kering. Benny, bolehkah aku mencicipi sedikit wortelmu? Perutku sangat lapar karena belum menemukan kacang hari ini, pinta Kiko. Benny tetap tidak mau berbagi. Cari saja makananmu sendiri, Kiko. Kebun ini rahasiaku. Benny berlari menjauh, agar Kiko tidak bisa mengambil wortelnya. Benny merasa sangat bangga, karena memiliki banyak makanan sendirian. Cari saja makananmu sendiri, Kiko. Kebun ini rahasiaku. Namun, karena ranselnya terlalu berat dan penuh, tiba-tiba saja talinya putus. BRAKK, Benny terjatuh tersungkur. Ranselnya robek, dan semua wortelnya menggelinding keluar, menuju ke arah sungai yang arusnya cukup deras. Oh tidak, wortel-wortelku, teriak Benny panik. Dia mencoba mengejarnya, tapi wortel-wortel itu terlalu cepat. Tiba-tiba, Pipit terbang turun dengan gesit. Dengan paruhnya yang kuat, Pipit menangkap wortel yang hampir masuk ke sungai, dan membawanya kembali ke darat. Oh tidak! Wortel-wortelku! Kiko juga datang membantu. Dengan kelincahannya, Kiko melompat ke sela-sela akar pohon dan mengumpulkan wortel yang tersangkut. Mereka berdua bekerja keras membantu Benny menyelamatkan makanan yang tadinya tidak mau dia bagikan. Setelah semua wortel terkumpul, Benny menunduk malu. Maafkan aku teman-teman, tadi aku sangat pelit. Padahal kalian sangat baik mau menolongku, bisik Benny dengan tulus. Dia menyadari bahwa teman jauh lebih berharga daripada tumpukan makanan. Maafkan aku teman-teman. Tadi aku sangat pelit. Padahal kalian sangat baik mau menolongku. Benny kemudian membagi semua wortelnya secara adil. Mereka makan bersama di bawah pohon rindang dengan penuh tawa. Kini Benny tahu, rasa wortel akan jauh lebih manis dan lezat jika dinikmati bersama sahabat-sahabat tersayang. Gimana adik-adik? Cerita pertama seru kan?
Yuk kita lanjut cerita kedua. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Biar Kak Arta semangat berbagi cerita kepada adik-adik semuanya. Kelinci naik sepeda. Di sebuah padang rumput yang hijau dan cerah, Bobby si kelinci mendapatkan kejutan besar. Sebuah sepeda merah yang sangat keren sedang menunggunya di depan rumah. Wah, aku ingin jadi petualang sepeda paling hebat, seru Bobby dengan mata yang berbinar gembira. Wah, aku ingin jadi petualang sepeda paling hebat. Sebelum memulai perjalanannya, Bobby segera bersiap-siap. Ia memakai topi petualangnya yang berwarna khaki dan menggendong ransel kecil di punggungnya. Topi sudah, ransel sudah, sekarang waktunya berangkat, katanya sambil memberikan hormat dengan tangannya yang lucu. Topi sudah, ransel sudah, sekarang waktunya berangkat. Bobby mencoba naik ke atas sepeda. Oh, tapi ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Saat ia meletakkan kakinya di pedal, sepedanya goyang ke kanan dan ke kiri. Aduh, kenapa susah sekali seimbangnya? Gumam Bobby sambil berusaha tetap tegak. Aduh, kenapa susah sekali seimbangnya? Tiba-tiba, datanglah Pak Berry, si beruang besar yang sangat baik hati. Jangan takut Bobby, semua petualang hebat mulainya dari belajar, kata Pak Berry sambil tersenyum hangat. Bobby merasa jauh lebih tenang melihat. Jangan takut, Bobby. Semua petualang hebat mulainya dari belajar. Pak Berry membungkuk dan memegang bagian belakang kursi sepeda Bobby. Ayo, kayu pedalnya perlahan Bobby. Aku akan menjagamu agar tidak jatuh, ucap Pak Berry. Bobby mulai mengayuh dengan pelan, merasa aman karena ada Pak Berry di belakangnya. Ayo, kayuh pedalnya perlahan, Bobby. Aku akan menjagamu agar tidak jatuh. Bobby terus mengayuh sekuat tenaga. Ia berkonsentrasi penuh sampai lidahnya sedikit menjulur keluar. Ia tidak melihat ke bawah, tapi terus menatap jalanan setapak di depannya dengan keberanian yang besar di dalam hatinya. Hebat Bobby, kamu melakukannya, teriak Pak Berry dengan bangga. Tanpa Bobby sadari, Pak Berry sudah melepaskan pegangannya. Bobby terus melaju dengan stabil dan seimbang, melewati jalanan yang penuh dengan bunga-bunga cantik. Hebat, Bobby. Kamu melakukannya. Akhirnya Bobby menyadari bahwa ia sudah bersepeda sendirian. Lihat aku Pak Berry. Aku bisa. Aku benar-benar bisa. Teriaknya dengan tawa yang riang. Telinganya yang panjang berkibar-kibar, tertiup angin sepoi-sepoi saat ia melaju semakin cepat. Lihat aku, Pak Berry. Aku bisa. Aku benar-benar bisa. Bobby terus bersepeda, melewati taman bunga yang penuh warna. Seekor kupu-kupu biru yang cantik terbang di dekatnya. Bobby mengikuti kemanapun kupu-kupu itu terbang, berbelok ke sana kemari dengan sepedanya yang sekarang terasa sangat ringan. Petualangan membawa Bobby sampai ke puncak sebuah bukit kecil yang indah. Dari sana, ia bisa melihat seluruh desa dan hutan dari ketinggian. Dunia ini terlihat sangat luar biasa kalau dilihat dari atas sepeda, bisik Bobby dengan rasa kagum. Dunia ini terlihat sangat luar biasa kalau dilihat dari atas sepeda. Sekarang waktunya pulang, dan jalannya menurun. Bobby meluncur ke bawah dengan sangat cepat tapi tetap hati-hati. Ini sangat seru, teriaknya gembira. Bobby merasa seperti pahlawan petualang yang paling hebat di seluruh hutan. Ini sangat seru. Akhirnya, Bobby kembali dan bertemu Pak Berry. Mereka duduk bersama di atas rumput sambil menikmati wortel yang manis. Terima kasih sudah mengajariku Pak Berry. Besok, ayo kita berpetualang lebih jauh lagi, kata Bobby dengan senyum paling lebar.
Gimana adik-adik? Ceritanya seru kan? Tadi kita sudah bersama-sama menonton dongeng bergambar yang penuh warna dan menarik. Kita bisa melihat ekspresi tokohnya, suasana tempatnya, bahkan membayangkan suara dan kejadian yang terjadi di dalamnya. Dari dongeng tadi, kita juga belajar tentang kebaikan, keberanian, dan pentingnya saling menolong. Semoga setelah menonton dongeng bergambar ini, adik-adik semakin semangat membaca dan belajar. Ayo kita mulai petualangannya. Klik tombol subscribe dan jangan sampai ketinggalan keseruannya, karena bakal banyak banget kejutan.